Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Juro Tulisna ini, biasa dipanggil dengan Isna. Di video kali ini saya buat untuk menyelesaikan tugas sejarah dari guru saya. Tanpa menunggu lama-lama, ayo kita mulai. Halo guys, kembali lagi dengan aku. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama. Nah, materi yang pertama ini kita akan membahas tentang pertempuran Ambarawa. Kalian tahu gak kapan pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 Desember sampai 15 Desember 1945. Nah, itu kan udah merdeka ya kan? Terus kenapa bisa terjadi pertempuran? Jadi awal mula pertempuran Ambarawa ini karena tentara Sekutu tiba di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Setelah tiba di Semarang, tentara Sekutu ini bergerak ke Magelang. Di Magelang ini karena sebenarnya tujuan awal Sekutu itu katanya untuk mengurus tawanan perang yang ada di Jawa Tengah. Karena tujuannya untuk mengurus tawanan perang, masyarakat sekitar itu menyambut baik kedatangan Sekutu ini. Bahkan pada saat itu Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro sampai memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk tentara Sekutu ini. Namun, tentara Sekutu malah memanfaatkan kebaikan dari masyarakat. Jadi mereka itu malah memberikan senjata-senjata kepada tawanan perang ini. Hal ini membuat masyarakat geram. Hingga pada akhirnya tanggal 26 Oktober 1945, Sekutu bertempur dengan TKR Magelang. Pada saat itu TKR Magelang dipimpin oleh Letkol M. Karbini. Karena terjadi pertempuran ini, akhirnya Insinyur Soekarno mengalah dan melakukan perundingan dengan Brigjen Battle dari Sekutu pada tanggal 2 November 1945. Nah, hasil dari perundingan ini, Insinyur Soekarno dan Brigjen Battle mendapatkan 3 kesepakatan, yaitu yang pertama, Sekutu tetap berada di Indonesia untuk mengurus tawanan perangnya, dan yang kedua adalah Jalan Raya Magelang Ambarawa tetap terbuka untuk Indonesia dan Sekutu. Dan yang ketiga adalah Sekutu tidak ikut campur dalam urusan nikah. Padahal pada saat itu Sekutu datang bersama nikah, tapi masyarakat tetap menyambut baik kan kedatangan Sekutu itu tadi. Nah, dari perundingan ini ternyata Sekutu masih perundingan perdamaian ini ternyata tentara Sekutu malah melanggar perundingan ini. Di sini tentara Sekutu langsung melarikan diri ke Ambarawa. Namun pada perjalanannya mereka malah menjatuhkan bom-bom ke desa-desa sekitar di Ambarawa. Nah, waktu itu langsung tanggal 21 November 1945, Ambarawa mendapat bantuan dari TKR Purwokerto dan Yogyakarta. Nah, pada saat itu kan tentara Sekutu menjatuhkan bom-bom, ya kan? Terus pada tanggal 26 November 1945, Letnan Kolonel Isdirman gugur dalam perjalanannya. Letnan Kolonel Isdirman ini gugur, lalu digantikan oleh Jenderal Sudirman. Pada Jenderal Sudirman ini, tanggal 15 Desember 1945, Sekutu menyerang. Pada tanggal 12 Desember terjadi pertempuran yang amat besar antara Sekutu dengan Indonesia di Ambarawa. Kalian tahu gak apa strategi yang dilakukan oleh Indonesia agar Sekutu
Jadi strategi masyarakat Indonesia melakukan strategi bernama capit udang. Di strategi ini Indonesia mengepung tentara sekutu dari berbagai penjuru, sehingga pada akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945 sekutu menyerah dan meninggalkan Ambarawa sehingga untuk menuju ke Semarang. Jadi inilah rangkaian peristiwa pada pertempuran Ambarawa. Semoga kalian bisa paham dan bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa nanti masih ada materi selanjutnya. Jadi stay tune. Hai semuanya, nah sekarang kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu Bandung Lautan Api. Pasti kalian pernah dengarkan tentang Bandung Lautan Api. Nah sekarang aku akan menjelaskan tentang awal mula terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Dan yaitu awal mulanya adalah pada tanggal 12 Oktober 1945. Tentara sekutu tiba di Bandung. Kejadian ini sama dengan peristiwa di Ambarawa tadi, yaitu tentara sekutu berusaha untuk membebaskan, untuk mengurusi tawanan-tawanan perang yang ada di Indonesia. Dan selain itu, tentara sekutu juga punya 3 tugas, yaitu yang pertama membebaskan tawanan perang yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu melucuti persenjataan Jepang di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu mengatasi amuk massa jika ada yang pro dengan sekutu. Nah, namun mereka malah melakukan di luar tugasnya. Pada tanggal 21 November 1945 terjadi penyerangan markas sekutu oleh rakyat Indonesia yang ada di Bandung, karena mereka sudah menyadari bahwa sekutu sudah melampaui tugas-tugasnya. Bahkan sekutu itu sudah menyuruh rakyat Indonesia seperti tentara, TKR untuk menyerahkan senjata-senjatanya kepada sekutu. Itu sangat-sangat sudah di luar tugas-tugas yang ada di awal tadi. Lalu karena terjadi penyerangan ini, para sekutu pada tanggal 24 November memberikan ultimatum, yaitu untuk menyerahkan senjata-senjatanya kepada sekutu. Namun para rakyat Indonesia masih tetap melakukan perjuangan, mereka berusaha untuk menyerang sekutu. Dan sekutu pada tanggal 23 Maret memberikan ultimatum kedua yang lebih keras lagi dari ultimatum pertama, yaitu untuk mengosongkan Bandung Utara dan para rakyat Bandung harus pergi dari Bandung minimal 11 km dari Bandung. Nah, mereka ini lalu pada tanggal 23 Maret 1946 rakyat Bandung setuju. Namun Abdul Haris Nasution ini memberikan pendapat bahwa daripada menyerahkan Bandung dengan sukarela kepada sekutu, lebih baik kita mengosongkan dengan cara membakar dan membumi hanguskan Bandung saja. Untuk apa kita memberikan Bandung kepada sekutu, kan? Jadi pada tanggal 23 Maret pada malam harinya, para rakyat Bandung diam-diam membakar kota Bandung itu. Semua bangunan terbakar, bahkan gedung-gedung penting seperti gedung pemerintahan, gedung tentara, militer itu, dan gedung-gedung penting yang lain. Bahkan saking banyaknya gedung-gedung yang terbakar, kobaran api masih tetap ada sampai pagi harinya. Hal inilah yang mendasari terjadi. Sekarang kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu perjuangan rakyat Semarang.
Nah, pada waktu itu, berita tentang kemerdekaan Indonesia telah menyebar ke seluruh Indonesia. Pada waktu itu, tanggal 19 Oktober 1945, pemindahan kekuasaan mulai dilakukan kepada Indonesia. Pada waktu itu, pemuda-pemuda Indonesia dengan semangat melakukan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Pada saat itu, Gubernur Jawa Tengah yaitu Mr. Wongsonegoro memberikan pernyataan-pernyataan. Yang pertama yaitu pada tanggal 19 Oktober 1945 mulai pukul 13.00 pemindahan kekuasaan mulai diberlakukan. Yang kedua yaitu perbuatan yang menentang pemerintahan RI akan dilakukan tindakan yang keras. Dan yang ketiga yaitu senjata api bagi yang bukan pemilik senjata api secara resmi akan diberi senjata apinya akan diberikan kepada polisi. Dan yang keempat yaitu hanya bendera merah putihlah yang boleh berkibar di Indonesia, khususnya di Semarang. Namun pada saat itu pihak Jepang tidak menanggapi pernyataan dari Mr. Wongsonegoro ini, sehingga pada tanggal 7 Oktober 1945 para pemuda Indonesia menyerbu tangsi Jepang di Kedobutai. Lalu ketegangan di antara keduanya terasa lebih berat lagi, sehingga pada tanggal 14 Oktober 1945 400 tawanan Jepang dibawa oleh pemuda Semarang ke penjara Bulu di Semarang. Hingga mulai tanggal 14 Oktober itu terjadi pertempuran yang biasa kita sebut dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, pertempuran ini berakhir pada tanggal 19 Oktober 1945 ketika sekutu mendarat di Semarang, dan berakhirlah pertempuran Semarang ini. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga kalian bisa paham dan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan dari sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.